Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita teduhkan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sekalian ada di hadapan-Mu, berhimpun di lapangan ini, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian, rasa bangga, sukacita kami memiliki Tuhan seperti Engkau, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah pagi hari ini, firman-Mu akan disampaikan buat kami semuanya. Urapi hamba menuturkannya dengan kata dan sapa yang sederhana namun memberkati dan membangun iman setiap anak-anak didik kami khususnya, dan kami sekalian mendengarkannya. Karena itu lawatan-Mu kami nantikan di tempat ini, di lapangan ini, sehingga semua kami diberkati, yang lemah dikuatkan imannya, yang susah hatinya dihibur, yang mengalami berbagai pergumulan persoalan dalam hidupan mereka diberi pengharapan iman akan kepastian Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari dengan kemuliaan-Mu tempat ini, sekeliling tempat ini, sepanjang ibadah Tuhan sertai dan lindungi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi buat kita semuanya, buat Bapak Ibu guru dan anak-anak didik kami. Pagi hari ini suatu sukacita yang luar biasa dan sebuah kebanggaan diberi kesempatan saya ada di antara anak-anak didik, orang-orang hebat di tangan Tuhan, generasi unggul di kota Sibolga ini, dan orang-orang yang akan ternama kelak di masa depan bangsa ini. Amin. Saya senang ada di antara kalian. Saya bernama Pendeta Yusuf Sumitro Pasaribu. Saya pelayanan di Gereja Betel Indonesia, dan saya punya anak-anak juga yang seusia kalian. Yang paling besar sudah SMA, yang nomor 2 SMP seperti anak-anak kami ini, yang paling kecil SD. Saya besar di Sibolga ini,
SD-nya di Sibolga Baru, SD 8, SMP-nya SMP 1, SMA-nya di SMA Matauli, angkatan kedua. Demikian perkenalan. Pelayanan di Gereja Bethel Indonesia Santeong ya. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Pagi hari saya akan sampaikan dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai seterusnya. Saya akan kutip 2 ayat saja dari satu perikop ini dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah tempat perlindungan yang kekal. Saya akan baca 2 ayat saja, ayat 1 dan ayat 2. Simak dengan baik anak-anakku. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin. Berbahagia kita yang sudah mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Saya lahir di sebuah kampung desa di Tapanuli Utara. Masa kecil saya tidak seindah kalian di kota Sibolga ini. Sampai kelas 3 saya masih tinggal di kampung yang bernama Desa Manalu Purba, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Masa kecil yang sering saya ingat adalah masa di mana saya bisa menikmati kebersamaan dengan teman-teman dalam banyak hal, termasuk berbagi. Saya teringat salah satu kutipan masa kecil saya yang sekarang lagi saya susun untuk sebuah buku dari perjalanan hidup saya. Di kampung kami itu onan atau pekan itu hanya sekali seminggu. Itu hari Selasa. Kami anak-anak pasti menunggu waktu orang tua akan pulang dari onan, membawa makanan yang istimewa. Bagi saya masih kecil itu, makanan apa yang dibawa oleh bapak mama saya itu istimewa. Kenapa? Pekan hanya sekali seminggu. Jadi begitu datang dari onan, kita sigap bahasa Bataknya, kita buka tas. Kalau ada, bolehkah dikecilin ekonya, Mang? Itu akan sangat mengenakan. Salah satu kesukaan atau makanan favorit yang saya selalu tunggu adalah namanya es lilin dengan warna-warni. Dulu itu sangat favorit. Jadi itu untuk beli itu pun tidak semua orang punya kemampuan di kampung kami dulu. Jadi kalau bapak saya bawa itu, mama saya itu, saya dapat itu 1 biji, maka itu es menjadi es bersama untuk kawan-kawan saya yang anak-anak sekampung. Lalu kami akan minum itu, ocok itu namanya, mengocok itu, saocok B gitu. Habis saya ocok, diocok kawan. Itu luar biasa enaknya. Itu es yang dingin luar biasa, tiba-tiba jadi rasa panas. Kenapa? Sudah dari mulut ke mulut. Tapi kami sehat, tidak ada penyakit. Nah sekarang kita ada pada fakta, secara global dunia digegerkan dengan virus corona. Udah beda zamannya kan? Kalau dulu berbagi makanan, berbagi es, ocok seperti itu nggak ada yang sakit, semuanya sehat. Sekarang kawan-kawan saya yang seumur itu sehat semua, sudah berketurunan, sudah ada yang hampir punya cucu. Nah, apa yang mau saya katakan sini, kita sedang membicarakan dan mengimani soal perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pembacaan kita hari ini adalah Tuhan perlindungan yang kekal, dan judul khotbah renungan saya untuk kita semua anak-anakku adalah mengalami perlindungan Allah yang kekal. Mengalami perlindungan Allah yang kekal. Bersama saya kita sebutkan kalimat ini 3-2 ya. Mengalami perlindungan Allah yang kekal. Sekali lagi dengan semangat 3-2 ya. Mengalami perlindungan Allah yang kekal. Setiap hari anak-anakku pasti dihantarkan oleh orang tua melalui doa. Apa kau dengar atau tidak, itu enggak terlalu urusan. Dengan harapan engkau dilindungi Tuhan ketika keluar dari rumah, tiba di sekolah, pulang dari rumah, dari sekolah kembali ke rumah. Dalam pantauan mereka mungkin engkau tidak terjangkau, tapi dalam pantauan Tuhan engkau tak bisa dijangkau, engkau dilindungi Tuhan. Setiap saat mara bahaya mengancam kita, di jalan raya, penyakit tiba-tiba, orang jahat, penculik manusia sekarang ini semua mengancam. Tapi yang pasti ketika kita hidup dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, kita akan damai penuh. 24 jam kita rasa shalom daripada Kristus. Amin. Dunia sedang digegerkan dengan bagaimana setiap orang berusaha mencari perlindungan menghadapi serangan ancaman dari virus corona yang sangat luar biasa, sampai Korina sama Korama pun tersingkirkan begitu. Karena orang sudah topiknya kepada corona. Jadi Korina, Korama sudah mulai sepi di gereja karena semua nonton corona. Nah, semua manusia mengajarkan melalui agamanya bahwa butuh perlindungan.
Bahkan semua agama meyakinkan umatnya bahwa ketika mereka melakukan liturgi penyembahan kepada Allah dengan versi yang masing-masing, yakin Allah melindunginya. Bagaimana dengan kita Kristen, orang percaya, anak-anakku, yang kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan sekalian Tuhan, Allah segala Allah yang telah mati dan bangkit kembali. Adakah kita mengimani, mempercayai perlindungan Dia lebih daripada segalanya? Konon orang Batak kalau setiap berangkat anak-anaknya selalu diperlengkapi dengan perlindungan jaga-jaga tubuh. Kalau sampai ada masih generasi sekarang anak-anaknya diperlakukan begitu sama orang tua, itu namanya kebangetan kekristinannya. Masa kalah perlindungan Allah dengan jimat-jimat, tangkal-tangkal dengan perlindungan tubuh ketika anaknya merantau? Tidak ada yang lebih hebat daripada perlindungan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Sudah cukup sempurna kasihnya yang dibuktikan di kayu salib, tanpa ada yang tersisa dari hidupnya, dari nyawanya yang tidak dikorbankan untuk melindungi kita. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita meyakinkan imanmu, anak-anakku. Selama kau belajar di sini, selama kau masih dalam studimu, yakinlah yang perlu kau andalkan, yang perlu kau harapkan adalah perlindungan Allah. Kau imani itu, bagianmu belajar saja. Bagian perlindungan Allah akan jagamu. Jika tanggung jawabmu kau tunaikan, Allah pasti lindungimu. Amin. Bagian Allah melindungimu, memeliharamu, memberi umur panjang, tapi bagianmu adalah mempergunakan berkat Allah, kesehatan dan umur itu dengan belajar berprestasi. Kita kerjasama dengan Tuhan maksudnya. Orang yang membutuhkan perlindungan Allah, anak-anak kami sekalian, adalah orang yang menyadari kelemahannya dan dia sadar dia hanya ciptaan di tangan Tuhan. Ingat, tidak ada sebuah jenjang posisi yang harus merasa hebat di dunia ini. Mau jenjang apapun di kota ini, kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, dia harus takluk kepada Tuhan. Kenapa? Pada dasarnya semua manusia hanya ciptaan. Kalau Tuhan bilang, Pak Yusuf malam ini kembali kepada kata Tuhan, saya nggak bisa ngelak. Mau sehebat apapun prestasiku, sehebat apapun apa yang kau punya, sepopuler apapun di kota ini, sejumlah apapun orang yang sanjung diriku, kalau malam ini Tuhan bilang, Yusuf pulang ke rumah Bapa di surga, saya harus pulang, karena aku hanya ciptaan Tuhan. Sadari diri kita ini hanya ciptaan Tuhan. Kalau kita sadar sebagai ciptaan Tuhan, kita akan betul-betul sadar bahwa kita butuh Dia, Sang Pencipta, dalam hidup kita. Sehingga tidak ada yang perlu terlalu kita andalkan kekayaan, kehebatan, popularitas, apa yang orang tua kita punya sekarang ini. Itu hanya sebuah faktor pendukung supaya kita terhubung, sadar penuh kepada Tuhan pemelihara kita. Orang yang butuh perlindungan Allah bukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jangan harapkan perlindungan Allah hanya untuk mencari kepentingan sesaat. Bapak Ibu guru juga begitu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jangan kita menjadi orang yang teduh sekali, saleh beribadah karena ada kepentingan kita sesaat dengan Tuhan, karena Allah Maha tahu tentang hatimu yang tidak tulus itu. Allah ingin kita andalkan Dia dengan segala kejujuran kita. Kita butuh perlindungannya bukan karena kita dalam keadaan terjepit, bukan dalam keadaan kita sedang kepepet, dalam keadaan terancam. Butuhkanlah perlindungan Allah sepanjang waktu, sepanjang hari, karena memang tanpa perlindungan Allah kita nggak bisa buat apa-apa dalam hidup ini. Amin. Jangan coba tipu-tipu Tuhan. Dalam keadaan yang kau susah, kau berkata, aku butuh perlindunganmu Tuhan. Tapi dalam keadaan kau sudah selamat, aku tinggalkan Tuhan. Allah sama sekali tidak bisa ditipu. Dia melihat hati kita, jujur atau tidak membutuhkan perlindungan. Ingat, Allah mendesain kita masing-masing pada maksudnya Allah. Tidak semua akan jadi seperti pendeta Yesus Mitro Pasar Ibu. Tidak semua akan seperti Pak Kepala Sekolah kita. Tidak semua akan seperti Ibu. Masing-masing kita ada desain Allah untuk kita. Allah ingin kau sampai kepada maksud Allah itu. Untuk itu semua potensi yang Tuhan kasih adalah bentuk perlindungannya yang harus kau gunakan dengan baik supaya tidak sia-sia, supaya tidak terbuang percuma, supaya dengan semua pemberian Allah engkau mencapai maksud Allah itu, rencana Allah itu tercapai pada engkau, jadi bintang-bintang di tangan Allah kelak untuk bangsamu, untuk negerimu, untuk kotamu. Dan Allah tidak pernah gagal. Yang gagal itu seringkali kita gagal. Kenapa? Kita keluar dari perlindungan Allah. Saya nggak pernah terpikir dulu adik-adik untuk jadi pendeta. Saya mau cerita sedikit. Saya memang lahir sebagai anak pendeta, tapi selama saya sekolah seperti kalian, SMP, SMA, bagi saya pendeta itu kamus kesekian. Karena pada zaman saya, pendeta itu saya lihat memprihatinkan hidup. Menurut saya waktu itu, papa saya pendeta, memprihatinkan. Dalam status sosial mungkin diakui, tapi dalam kehidupan secara materi agak memprihatinkan.
Bagi saya pada masa sebelum saya memenuhi panggilan sebagai pendeta, jadi pendeta itu nomor sekian. Bahkan ketika ditanyain terus sesudah tamat SMA, mau nggak sekolah pendeta? Enggak, saya bilang. Sampai akhirnya sebuah kisah yang mengubah saya kepada kerinduan panggilan itu. Sesudah selesai semester terakhir, sudah selesai SMA, masa libur panjang, sebuah kejadian menimpa keluarga. Di keluarga kami, papa saya kecelakaan sepeda motor dan adik saya yang paling kecil. Peristiwa itu akhirnya menyebabkan papa saya meninggal. Saya putus asa tidak bisa lagi kuliah karena bapak baru meninggal. Akhirnya beberapa waktu saya diam dengan sebuah kebingungan, tidak mau kemana-mana lagi sebagainya. Tiba-tiba panggilan dari Jakarta datang. Pada saat itu di sana ada bapak muda saya yang juga pendeta, bilang, "Mitro, kau datang ke Jakarta ke sekolah untuk sekolah pendeta di Seminari Betel Jakarta." Bagi saya waktu itu untuk berangkat ke sana bukan untuk memenuhi jadi sekolah pendeta. Yang saya pikir waktu itu kota Jakarta, mumpung ada panggilan, saya berangkat ke kota Jakarta. Karena dari masa kecil di kampung, kota Jakarta bagi saya sudah sesuatu luar biasa pada saat itu. Akhirnya saya berangkat dengan sebuah motivasi daripada saya disebutkan terus gak ada kerjaan, saya berangkat. Tahukah adik-adik, selama saya ada di seminari, di asrama, Tuhan membentuk saya sedemikian rupa. Saya ketemu dengan orang-orang pendeta-pendeta hebat, Pak Gilbert Lumendong, Yakub Nawai, pendeta-pendetanya orang GB yang adalah orang-orang yang lulusan dari tempat saya sekolah. Saya terinspirasi, saya tersemangati, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk jadi seorang pendeta. Dan sampai hari ini bagi saya, pendeta adalah pekerjaan paling mulia dan paling hebat bagi saya. Padamu masing-masing ada maksud Tuhan yang indah. Tapi ingat, itu harus sesuai dengan rencana Tuhan. Ikuti rencana Tuhan, jangan paksakan dirimu yang bukan kehendak Allah. Orang yang berjalan dengan rencana Tuhan, satu saat dia akan sampai kepada titik di mana Tuhan kasih dia kemampuan untuk menjalani sebuah profesi yang bagi dia itu mengasihkan dan membuat dia produktif. Yang terakhir dalam penyampaian saya hari ini, ingat usia kita, kata Alkitab tidak lebih hebat daripada apa yang tuliskan Alkitab ini pada Mazmur 90 ini. Kalau kita kuat 70 sampai 80 tahun produktif hidup kita, itu sudah hebat. Dalam durasi waktu seperti itu kita harus tetap berada dalam perlindungan Tuhan, supaya semua masa hidup kita menjadi masa hidup yang produktif, menghasilkan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan kita. Jadi hidup dalam perlindungan Allah yang kekal, bukan sekedar dilepaskan dari mara bahaya, diluputkan dari sakit penyakit. Hidup dalam perlindungan Allah itu berarti setiap hari kau jalani hari-harimu sampai mencapai dan menemukan maksud-maksud mulia Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu hari-hari ini. Berbagai hal yang bisa menggelisahkanmu melalui berita, televisi, media sosial, yang perlu kau lakukan, berlindunglah kepada Tuhan yang kekal. Amin. Kita berdiri bersama. Kita memuji Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ayo ibu guru dibantu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi kita memuji Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerindu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Anak-anak kami sekalian, kita sudah dengarkan renungan yang singkat pagi hari ini, menghantarkan kita untuk membutuhkan perlindungan Allah. Hiduplah dalam perlindungan Allah siang dan malam, dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan pemeliharamu, Dia sanggup menjagaimu dalam setiap keadaan kehidupanmu. Orang yang berlindung pada Allah adalah orang yang sadar akan keterbatasannya dan selalu dia percaya kepada Tuhan. Dia sadar dirinya tidak lebih daripada ciptaan, sehingga tidak ada sebuah sifat sombong angkuh yang tidak butuh Tuhan. Tapi setiap saat nyatakan engkau butuh Tuhan dalam kehidupanmu.
Karena itu mari firman ini menguatkanmu supaya engkau dipersiapkan sungguh menjadi orang-orang yang hebat di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu menyapa kami dengan hal yang sederhana, supaya kami berlindung kepada Tuhan, karena perlindungan-Mu adalah kekal, 24 jam penuh, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang masa perlindungan-Mu tidak berkurang kualitasnya. Sebab itu kami percaya Engkau sungguh-sungguh Allah yang punya kuasa menjaga kami siang dan malam. Tetapi perlindungan-Mu bukan untuk kami pergunakan secara sia-sia. Engkau memang melindungi kami, tapi tanggung jawab kami mempergunakan hari-hari dalam masa perlindungan-Mu untuk hidup produktif, untuk hidup jadi orang-orang yang unggul, untuk hidup berprestasi, untuk hidup melayani, untuk hidup mengasihi, untuk hidup dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Karena Allah menyediakan perlindungannya bukan untuk kami pergunakan secara sia-sia. Allah beri kami kesehatan, Allah beri kami kekuatan, Allah beri kami dengan berbagai pemeliharaan, kecukupan, keperluan. Bukti perlindungan-Mu adalah supaya kami menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kami menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan taruh berkat-Mu yang khusus buat anak-anak kami ini dalam masa mereka bertumbuh, dari masa-masa sekarang ini sebagai orang-orang yang Tuhan desain, Tuhan bentuk jadi Allah di tangan Tuhan. Berkati mereka dengan keyakinan cukup perlindungan Allah lebih daripada segalanya, sehingga mereka fokus untuk membangun hidup mereka, dan mereka pergunakan semua kasih dan kuasa Tuhan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, biarlah sapaan firman Tuhan ini menyemangati mereka dan membuat mereka sungguh percaya Allah panggil mereka untuk hal-hal yang khusus dalam masa hidup mereka ke depan, karena Tuhan mendesain mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat di tangan Tuhan. Berkati seluruh Bapak Ibu guru yang bersama kami pagi hari ini, pengurapan-Mu buat mereka, pemakaian tes mereka, dan berkat khusus buat mereka dalam masa karier mereka bertugas, baik dalam jabatan maupun dalam semua struktur di mana mereka dipercayakan dalam tugas sebagai pendidik. Tuhan dipermuliakan lewat memakai mereka menjadi gembala buat anak-anak kami ini melalui kelas di mana mereka belajar menjadi penuntun yang baik. Terima kasih, pakai mereka lebih heran luar biasa lagi di tangan Tuhan, mempersiapkan anak kami jadi orang-orang yang seperti Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berterima kasih atas firman-Mu. Amin.